Bukan begitu, begini cara aku bermain. Aku bermain di sini. Di sebuah komunitas dekat perbatasan Gaza, seorang pematung eksentrik mengumpulkan misil yang telah ditembakkan ke arah Israel. Oke, seperti yang ini. Ini adalah versi baru dari roket Qassam. Ini hampir seukuran penuh roket Gewat. Yang ini adalah salah satu roket terbesar yang dimiliki Hamas. Dan menggunakannya untuk berbagai keperluan. Ini adalah Yaron Bob, yang selama 18 tahun terakhir telah mengelas material dari roket yang jatuh di Israel dan memberinya kehidupan baru sebagai patung, perhiasan, dan alat musik. Itu adalah beberapa karya saya di sini. Menorah yang ada di Gedung Putih. Donald Trump dan Obama menyukai menorah ini. Buji juga meminta saya untuk membuat sebuah menorah untuk orang tua saya. Yang satu ini sebenarnya seharusnya sudah ada 2 minggu lalu untuk Parlemen Eropa di Brussels. Tapi sayangnya saya tidak mendapat penerbangan karena orang Iran menembakkan roket. Saya kembali tampil di sini. Yaron menerima pesanan dari orang-orang dan pemerintah dari seluruh dunia. Karena sangat dekat dengan perbatasan Gaza, sebagian besar misil berasal dari Hamas dan kelompok teroris lain di jalur Gaza, dari roket yang jatuh di sekitar sini. Namun seiring meluasnya perang di Timur Tengah, begitu pula bahan-bahan milik Yaron. Ini adalah rudal balistik Iran. Dan dari yang satu ini, saya membuat B-2 Mezuzzo yang diberikan Bibi kepada Trump. Tentara pernah menelpon saya sekali, dan mereka meminta saya membuat sesuatu yang spesial untuk Kepala Jenderal Strategis Amerika Serikat. Dan saya berpikir, oke, strategis. Apa yang bisa saya lakukan dengan itu? Jadi yang saya lakukan adalah, saya mengambil bagian dari yang satu ini, saya masukkan ke mesin pemotong laser, dan saya membuat satu set percobaan. Kisah Yaron dimulai ketika dia pindah ke Yatet, sebuah komunitas kecil sekitar 3 mil dari perbatasan Gaza pada tahun 2000. Saya sedang mencari tempat untuk membesarkan anak-anak dengan lahan terbuka, suasana tenang. Tuhan punya selera humor yang sangat-sangat aneh. 1 tahun kemudian, roket pertama dari Gaza ditembakkan ke arah Israel Selatan. Sejak saat itu, ribuan roket telah ditembakkan ke arah selatan dan pusat negara. Salah satunya menjadi peringatan bagi Yaron yang mengajar ilmu komputer di sebuah sekolah setempat. Saya sedang berada di ruang kelas saat waktu istirahat. Anak-anak sedang di luar, lalu alarm mulai berbunyi. Jadi saya tahu, saya tidak punya waktu untuk lari ke tempat perlindungan. Jadi saya langsung lari ke dinding, berbaring, menutupi kepala dengan tangan, dan berdoa. Dan roket itu jatuh 10 meter di samping saya. Saya mendengar suara roketnya, lalu ledakannya. Jadi mereka sangat trauma. Setelah kejadian ini, Yaron mengalami serangan PTSD berulang. Saya tidak bisa duduk. Saya tidak bisa minum. Saya gelisah. Saya merasa jantung saya berdetak kencang sekali. Tangan saya gemetar. Dan saya berpikir dalam hati, ini tidak normal. Jadi saya berpikir, apa yang harus dilakukan? Jadi, oke, saya harus menyibukkan diri supaya saya tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi pada saya. Tapi ketika saya datang ke sini, saya benar-benar melihat salah satu roket itu ada di atas meja. Tapi saya melihat roket itu, dan roket itu seperti sedang menatap saya. Seperti dia sedang menertawakan saya. Jadi saya marah, jadi saya ingin memutarnya dan mengubah hal negatif menjadi sesuatu yang lain. Saya mulai mengambil roket itu, lalu saya potong, saya ubah, dan saya jadikan itu menjadi sebuah mawar. Dan begitu saya selesai membuat mawar itu, saya merasa seperti ada air terjun energi yang membersihkan. Bersihkan aku, sucikan aku dari semua kebencian, kemarahan, dan frustrasi. Jadi pada saat itu, saya tahu lebih baik bagi saya untuk bekerja dengan logam daripada membayar psikiater. Jadi inilah yang saya lakukan. Yaron melihat betapa terapeutiknya hal itu baginya dan ingin membagikan kreasinya kepada orang lain yang menderita PTSD. Masih berkecimpung di dunia pengajaran, sekarang dia mengadakan lokakarya interaktif untuk orang-orang dalam situasi serupa dengan menggunakan alat musik yang dia ciptakan dari roket. Ketika anak-anak datang dan melihat roket-roket itu, lalu mereka memainkannya, itu mengubah pikiran mereka, sehingga mereka bisa hidup lebih nyaman. Dan musik adalah obat yang sangat ampuh. Tapi ada satu tantangan yang tidak bisa dia prediksi.
Serangan 7 Oktober tahun 2023 menghancurkan komunitas-komunitas di Israel bagian selatan. Sementara pasukan keamanan sipil Yetet sebagian besar berhasil menghalau teroris Hamas, tetangga-tetangganya tidak seberuntung itu. Kami kehilangan 3 pria dari daerah kami, dari Musab kami, dan saya kehilangan lebih dari 40 teman. Dan beban psikologisnya meninggalkan bekas pada Yaron. Saya berhenti bekerja dengan roket selama 5 bulan. Bagi saya, kegelapan itu sangat menyesakkan. Setelah sekitar 15 tahun dia kehilangan hasratnya terhadap seni yang ia tekuni. Namun, sebuah pesanan unik membujuknya untuk kembali. Saya mendapat telepon dari Eropa. Mereka meminta saya membuat patung untuk seseorang. Saya bilang, dengar, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Dan mereka berkata, tolong, ini untuk orang yang sangat penting. Saya bilang, saya tidak peduli. Tapi kemudian mereka memberitahu saya bahwa mereka ingin memberikannya di kamp konsentrasi di Auschwitz. Dan saya bilang, baiklah, itu akan saya lakukan. Jadi saya datang ke sini dan saya mengambil salah satu roket dan saya meletakkannya dengan sebuah plakat besar yang bertuliskan, tak boleh terjadi lagi. Dan mereka memberikan yang satu ini kepada Elon Musk. Setelah saya membuat yang satu ini, saya menyadari kembali bahwa inilah panggilan hidup saya. Dan dia tidak pernah menoleh ke belakang. Sifat situasi geopolitik Israel berarti sayangnya dia tidak akan kekurangan bahan. Namun, Rocketman Yaron telah menemukan tujuan baru untuk keahliannya dalam memanipulasi logam. Saya harus menjadi semacam simbol bahwa kita ingin hidup damai dan harmonis, dan kita tidak menginginkan perang. Dan apapun yang mereka lemparkan kepada kita, kita ubah dari kegelapan menjadi cahaya.